Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Kencana, NIM 190161666, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan melengkapi tugas dari mata kuliah retorika, yaitu membacakan sebuah pidato mengenai efektivitas kuliah daring di masa pandemi. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan sebuah pidato yang telah saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pihak fakultas sehingga saya dapat berdiri di sini mewakili teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul di ruangan ini. Salawat beserta salam, marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan semoga yang ada di sini kelak akan selalu mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai efektivitas kuliah daring di masa pandemi. Telah kita ketahui bersama, sudah beberapa bulan belakangan ini, aktivitas dijalankan di rumah saja. Demi terputusnya mata rantai COVID-19, pemerintah membuat kebijakan dengan meminta masyarakat untuk memiliki kesadaran pentingnya stay at home, mencuci tangan dengan sabun, physical distancing, dan memakai masker saat keluar rumah. Karena semakin maraknya pandemi di tengah-tengah masyarakat, dan biasanya banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di luar rumah, sekarang semua kegiatan tersebut hanya bisa kita lakukan di rumah saja. Seperti yang sudah kita lihat, saat ini pandemi COVID-19 sudah mengubah sistem belajar mengajar di berbagai tingkatan, baik tingkatan SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Keadaan pandemi saat seperti ini membuat proses belajar mengajar tatap muka atau aktivitas pembelajaran yang berada di dalam ruang kelas berubah menjadi pembelajaran yang dilakukan di rumah atau yang kita sebut sekarang ini yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini merupakan langkah yang tepat, namun tanpa persiapan yang memadai. Proses pembelajaran secara online atau daring ini ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu banyak hal yang dipikirkan, dipertimbangkan demi tercapainya tujuan pembelajaran yang mungkin telah dirancang sebelumnya. Di antaranya strategi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, bahkan ketersediaan fasilitas yang menunjang dalam melakukan pembelajaran daring tersebut. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memiliki dampak positif dan dampak negatif. Tentunya hal ini menjadi tolak ukur dalam menentukan aktivitas keefektivitasan pembelajaran yang dilakukan dengan sistem pembelajaran dalam jaringan atau yang kita sebut sekarang ini lebih singkatnya daring, yang tengah dilakukan selama social distancing dan physical distancing. Pembelajaran daring online dengan menggunakan media WhatsApp, Zoom, Telegram, ataupun e-learning tampaknya membuat peserta didik dan mahasiswa kewalahan, sehingga banyak keluhan mengenai daring yang disebabkan oleh beberapa aspek. Contohnya saja jaringan, penggunaan data, hingga keluhan lainnya seperti tidak memiliki handphone yang memadai, laptop, dan sebagainya. Melihat permasalahan yang terjadi, terkadang kita pun bingung dengan banyak hal. Salah satunya ialah alasan mengenai status sosial pelajar, yakni faktor pendukung dalam pembelajaran dengan sistem seperti ini. Pembelajaran yang dilakukan di pedesaan rasanya kurang cocok apabila memperlakukan sistem daring karena banyak daerah yang mungkin kekurangan jaringan atau bahkan kurang dalam hal teknologi. Kurangnya pemahaman akan teknologi bisa menjadi salah satu hambatan yang berakibat fatal dalam situasi seperti ini, karena tak semua wilayah mempunyai fasilitas memadai dalam hal teknologi, sedangkan jenjang pendidikan tersebar ke seluruh pelosok negeri. Dengan kasus seperti ini, tenaga pendidik seharusnya memikirkan secara matang fasilitas yang mendukung seluruh pelajar
dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Di samping itu, kreativitas tenaga pendidik juga sangat diperlukan untuk menentukan dan memilih media atau metode yang cocok untuk menunjang proses pembelajaran. Agar pembelajaran daring ini memungkinkan bagi mereka yang memiliki status sosial baik karena membutuhkan dana tambahan seperti kuota internet, akan tetapi bukan penghalang pula bagi mereka yang memiliki status sosial pas-pasan. Namun perlu teman-teman ketahui, kita juga mendapati dampak positif dari pembelajaran daring atau online ini. Contohnya saja, yang pertama, tidak terkendala tempat. Pembelajaran daring tidak membutuhkan ruang kelas dalam pelaksanaan KBM atau kegiatan belajar mengajar, di mana kita bisa berada di mana saja untuk melakukan proses pembelajaran. Namun tentunya harus dengan sarana dan prasarana yang kita butuhkan. Yang kedua, transfer pengetahuan lebih cepat. Melalui media internet, pengetahuan dapat ditransfer atau diakses dengan mudahnya. Semua orang dapat informasi dan pengetahuan mengenai segala sesuatu itu dengan cepat, mudah, murah, dan tentunya bermanfaat. Contohnya saja, jika kita ingin mengetahui sesuatu hal yang lebih mendalam, maka dengan internet mungkin kita lebih mudah mencari apa yang kita cari tersebut. Namun di sini anak-anak juga tidak boleh terlalu fokus dengan media internet tersebut agar tidak melupakan buku yang biasanya ia baca, karena minat baca bagi siswa dan mahasiswa itu sangat penting. Yang ketiga, meningkatkan kemajuan teknologi. Berkembangnya aplikasi atau software untuk menunjang pembelajaran online. Aplikasi tersebut bisa digunakan berupa video conference, penguasaan online, materi online, bahkan sistem pembelajaran online. Dan selanjutnya yang keempat yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi. Masyarakat secara umum boleh dikatakan dalam memanfaatkan teknologi ini belum maksimal. Melalui sistem pembelajaran online membuat mau tidak mau semua orang harus memaksimalkan dirinya untuk menguasai teknologi. Misalnya di satuan pendidikan, guru yang sebelumnya belum pernah mengajar lewat online atau mengembangkan pembelajaran berbasis online, maka sekarang mau tidak mau guru tersebut harus menggunakan teknologi untuk melaksanakan pembelajaran daring, serta setiap orang dengan profesinya masing-masing juga harus memaksimalkan dirinya dalam penguasaan teknologi. Nah teman-teman, itulah dampak positif dari pembelajaran daring yang kita lakukan saat ini pada masa pandemi COVID-19. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pidato saya kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan menerima pidato yang telah saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.